Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam, Ibu Siti Nadia. Selamat malam, Mas Ade. Selamat malam, Pak Agus. Ya, kita akan masih menunggu untuk bergabungnya Pak Agus Pambagio. Kita akan ke Ibu Nadia terlebih dahulu. Selama ini kan strategi Menteri Kesehatan kemudian dinyatakan yang pertama adalah mengingatkan untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk diantaranya adalah memakai masker, mencuci tangan, dan saling menjaga jarak. Apakah ada hasil survei terukur? Berapa persen masyarakat sejauh ini masih melanggar prokes, Bu? Ya, kalau kita melihat ya dari hasil yang disampaikan dan evaluasi terkait perilaku untuk penguatan 3M, ini kita melihat bahwa yang betul-betul menerapkan disiplin 3M ini baru antara 35% sampai dengan 45%. Sementara yang paling kelompok masyarakat yang kita temukan paling rendah dalam melakukan protokol kesehatan ini umumnya adalah di pasar, kemudian di tempat-tempat publik lainnya. Data ini sebenarnya oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 ini dilakukan evaluasi secara berkala terkait perilaku untuk menerapkan 3M ini, Bang Ade. Baik, apakah dengan ada korelasi antara perilaku tersebut dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia? Karena kemudian masih banyak masyarakat atau kalangan yang menuding PPKM ini kok tidak efektif begitu, apalagi kalau kita lihat kenaikannya masih tinggi, Bu Nadia. Ya, kalau kita melihat terkait kebijakan, tentunya PPKM ini adalah salah satu tools, artinya kebijakan yang bisa tentunya menurunkan atau melandaikan ya laju penularan. Tetapi kebijakan ini tidak akan tentunya sukses kalau kemudian masyarakat juga tidak berpartisipasi dan melakukannya secara disiplin. Karena kita juga bisa melihat ya Bang Ade ya, berbagai negara di awal-awal pandemi itu kan melakukan PSBB juga. Tapi kemudian pada saat penyakitnya mulai terkendali, tapi kita bisa lihat juga terjadi peningkatan kasus ya. Nah, artinya dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini, masyarakat betul-betul harus memahami dan menahan diri bahwa saat ini tingkat penularan COVID-19 di dalam masyarakat ini sangat tinggi, sehingga kita memang harus menjaga diri kita dan untuk kita mencegah tertular seperti itu. Baik, Bu Siti Nadia, masalah kebijakan publik juga kan harus terukur begitu ya, terkuantifikasi ya. Terkait dengan strategi Menkes yang kemudian kedua yang dinyatakan adalah testing dan tracing perlu diperkuat. Apa angka dan apa ukurannya? Berapa targetnya kalau kita kuantifikasikan yang maksimal itu berapa, Bu Nadia? Ya, kalau terkait testing kita ketahui kan sudah ada ya ukuran dari WHO bahwa testing itu adalah 1/1000 penduduk. Tapi tentunya testing ini adalah testing yang untuk menemukan kasus positif sebanyak-banyaknya. Jadi berbeda dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa testing kita ini masih belum sepenuhnya untuk testing untuk mendapatkan kasus yang positif, memisahkan kasus positif. Kita masih ada testing yang sifatnya screening ya, sehingga ini yang tentunya membuat kita agak berbeda tentunya, sehingga untuk itu testing untuk memisahkan atau mendapatkan kasus yang positif ini yang memang harus diperbanyak dan diperluas. Kalau terkait pelacakan kasus kontak, maka sudah ada standarnya. Satu kasus kontak itu antara 10 sampai dengan 20. Jadi rata-rata satu kontak positif itu kita lakukan pelacakan kontaknya kepada 15 orang lah, seperti itu Bang Adi. Baik, Bu Nadia, ini juga strategi Menkes juga menyinggung soal isolasi yang nyaman. Apa langkah realnya? Nah, mungkin kita akan ulas lebih detail nanti usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan kita kembali berbincang bersama Ibu Siti Nadia. Ibu Siti Nadia, Menteri Kesehatan juga menyinggung soal strategi yang kemudian ke depan akan semakin digenjot begitu ya, soal isolasi yang nyaman. Apa langkah realnya, Bu? Ya, jadi sebenarnya sebelum kita berbicara isolasi, kita berbicara lebih hulu lagi ya. Jadi pada prinsipnya kita itu mencoba untuk bisa segera menangkap kasus-kasus positif. Ini yang pertama. Dengan kita lebih cepat menangkap kasus positif, kita bisa lebih dini melakukan penanganan untuk kasus-kasus positif ini. Nah, tentunya kalau kita bisa lebih dini dan umumnya kan kita ketahui bahwa COVID-19 ini kasus yang sifatnya ringan atau bergejala itu hanya 40% dari kasus yang lain. Jadi banyak sekali kasus COVID-19 ini terinfeksi tapi dia tidak bergejala. Nah tentunya kasus-kasus yang positif ini harus segera dilakukan isolasi. Nah bagaimana kemudian isolasi ini dilaksanakan dengan benar, inilah sebenarnya kunci untuk kita memutuskan rantai penularan. Baik itu melalui isolasi secara mandiri ataupun kemudian isolasi yang terpusat. Nah, tentunya kita akan memperkuat ini bersama dengan tentunya Fasiankes, Puskesmas untuk memastikan misalnya seseorang yang positif walaupun misalnya tidak punya gejala tetap melakukan isolasi dengan memastikan bahwa pelaksanaan isolasi itu dengan betul dilakukan. Seperti itu. Baik. Ya, baik Ibu Nadia, kita pemirsa juga kami sudah tersambung dengan Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, apakah kita bicara soal mengukur efektivitas PPKM dan juga mungkin bisa Anda memberikan komentar atau insight apakah ada sesuatu yang baru dan signifikan yang kemudian ada dari kebijakan strategi yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan? Oke, begini. Pertama sih saya apresiasi dengan Pak Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa pengumpulan data yang selama ini berlangsung tidak pas dan itu akan diubah. Karena memang dari awal saya sudah katakan bahwa data-data ini kurang pas, harus segera direvisi, tapi tidak direvisi. Karena itu jumlahnya harusnya dikalikan sekian. Jadi sebetulnya yang terjadi data-data itu jauh lebih besar dari yang diekspos sekarang. Nah, kalau Anda tanya adakah yang lain, PPKM itu ya sama dengan PSBB, apa yang beda? Ya kan? Karena semua kebijakan-kebijakannya tetap menggunakan dasarnya itu surat edaran. Yang menurut saya, bukan menurut saya, menurut Undang-Undang 12 tahun 2011, surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Jadi untuk mendidik masyarakat supaya disiplin dan mengikuti peraturan Anda itu tidak dituruti tidak apa-apa karena sifatnya SE. Nah yang menjadi persoalan kan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini harus didisiplinkan. Bangsa yang sekarang disiplin itu dulu awalnya dari denda. Nah kita itu nggak ada, jadi sulit untuk mendisiplinkan masyarakat. Ini kan terbukti sudah hampir setahun masyarakat sulit dikendalikan. Suka-sukanya sendiri karena tidak ada hukuman denda tadi. Ya kan, yang harus dendanya itu ada di undang-undang atau di perda. DKI punya perdanya, Jawa Timur punya perdanya. Satu lagi saya lupa di mana, tapi yang lainnya tidak ada di Jawa ya, Jawa Bali. Jadi ya itu menjadi kendala terbesar menurut saya. Karena sulit mendisiplinkan. Kan pemerintah tidak mau lockdown. Saya sih mazhabnya dari awal itu lockdown di Jawa. Karena itu 60% populasi Indonesia ada di Jawa. Kalau di lockdown di Jawa, saya berpikiran bahwa itu akan lebih efektif. Tetapi kan pemerintah tidak mau melakukan itu, terutama presiden. Ya sudah, kita ikuti saja putusan pemerintah. Tapi hasilnya kan kita lihat selama ini. Adakah opsi lain selain lockdown yang kemudian ingin Anda sampaikan kepada pemerintah atau juga mungkin kepada Kementerian Kesehatan terkait dengan tadi dikatakan ada strategi-strategi, ada juga yang mengatakan bahwa kita perbaiki sistem kesehatan di hulu misalnya. Adakah strategi yang lain mungkin yang ingin Anda sampaikan selain lockdown? Iya, sekarang kalau bagaimana caranya ini pandemi bisa dikendalikan kalau tidak ditutup, lalu dikontrol, didata dengan baik, kemudian di tracing. Kita kan tracingnya lemah sekali. Nah, jadi sekarang memang harus menggunakan puskesmas di garda depan. Tapi sudah beberapa tahun ini kan puskesmas melemah. Nah, itu harus dikuatkan lagi. Karena termasuk untuk vaksin segala itu puskesmas harus banyak berperan. Nah, di situ. Sementara kalau rakyat tidak disiplin, sulit menurut saya, mau cara apapun, itu sulit. Nah, kan di Singapura, di mana kalau kita lihat yang viral kan itu didenda kalau tidak mau ditangkap kan.
Ya bagaimana? Karena ini pandemi. Penguatan puskesmas susah, kita semacam nggak apa bisa. realnya, Pak Agus Pambagio? Ya artinya diberdayakan. Jadi semua masyarakat itu yang ada di daerah di Jawa Bali itu ujung tombaknya adalah puskesmas menangani pandemi ini, termasuk persiapan vaksin yang usia 18 sampai 59 itu. Jangan diambil oleh Satgas dan sebagainya karena puskesmas itu sudah terbiasa. Dan itu saya belum melihat strategi itu. Saya mohon mungkin Pak Menkes bisa mempertimbangkan. Saya bukan ahli pelayanan kesehatan, tetapi saya melihat bahwa puskesmas itu ujung tombak yang selama ini berjuang untuk kesehatan masyarakat gitu. Baik, terima kasih Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan Iya. publik. Terakhir mungkin Ibu Nadia, bagaimana kemudian tadi ada saran opsi lain dari selain lockdown dari pengamat kebijakan publik soal penguatan puskesmas di lini depan. Bagaimana dari Kementerian Kesehatan terkait apakah ini opsi yang kemudian bisa efektif juga ke depan? Ya, tentunya sebenarnya puskesmas dari awal memang sudah terlibat ya. Hanya saja memang kita akan semakin perkuat terkait tadi yang disampaikan Pak Agus tentang tracing ya. Kemarin kan hambatan ini adalah lebih banyak kepada diagnostik ya, di mana memang untuk memastikan diagnostik itu kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium PCR yang tidak semua puskesmas bisa laksanakannya. Nah sekarang mungkin dengan ada alternatif diagnostik baru dengan rapid antigen, ini bisa lebih mempercepat tentunya untuk proses tracing dan testingnya. Serta nanti pasti akan dengan mudah kita mendapatkan kasus yang positif. Dan kalau kita lebih dini tentunya kasus yang positif ini tidak akan semakin berat gejalanya sehingga nanti tidak perlu membutuhkan layanan sampai ke rumah sakit. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia telah bergabung juga bersama kami di Prime Time News. Sebelumnya tadi ada pengamat kebijakan publik, Bapak Agus Pambagio juga telah memberikan insight-nya.